perkenalkan nama saya Bulan Kusuma Wardani dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang dialog Muhammadiyah dan NU. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama di surat Al-Imran ayat 2. Nampaknya surat ini telah disepakati menjadi surat bersama, baik NU dan Muhammadiyah. Apa buktinya? Yaitu di saat khutbah di masjid-masjid, semua khotibnya pasti memakai ayat ini atau surat Al-Imran ayat 102, baik NU atau Muhammadiyah. Nah, baru pada ayat berikutnya yang ayatnya berbunyi watashimu, artinya berpegang teguhlah, bihamlillah, artinya dengan tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tali inilah diklaim sebagai milik NU. Buktinya apa? Lambangnya NU adalah tampar atau tali. Tetapi ayat berikutnya, yaitu surah Al-Imran ayat 104, diklaim sebagai milik Muhammadiyah. Ayat ini diklaim sebagai milik Muhammadiyah karena secara filosofis dan historik menjadi inspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dulunya pendiri Muhammadiyah, yang berbunyi waltakum, artinya hendaklah ada, minkum, artinya dari salah satu kalian, ummatun, artinya sekelompok orang, dan ini menjadi inspirasi Muhammadiyah berdiri. Yad'una ilal khairi, artinya yang mengajak kepada al-khair. Pertanyaannya, kenapa ada kata yad'una dan kenapa ada kata ya'muruna? Dan kemudian kenapa pada kata yad'una ada kata al-khair dan ya'muruna ada kata al-ma'ruf? Kenapa? Nah, ada seorang pakar yang judul disertasinya adalah teknik sipil, yaitu Muhammad Syahrul. Dia bilang tidak ada sinonimitas di dalam ayat Al-Quran dan kata Al-Quran. Sinonimitas adalah persamaan kata. Karena bahasa Arab itu, kata Mitsu Nakamura adalah luwuju atau yang memiliki banyak arti. Contohnya, kambing disebut gonam, tetapi bisa juga disebut dengan sya'nun dan do'nun, dan lain-lain. Karena itu, bahasa Arab diterjemahkan ke Indonesia akan bias. Karena tidak ada sinonimitas, kenapa al-khair ada al-ma'ruf? Kenapa? Apakah sama? Jawabannya tentu saja tidak sama. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Misbahnya mengatakan al-khair itu Islam, nilai-nilai universal mendasar alami, itu al-khair. Sedangkan al-ma'ruf itu nilai-nilai kearifan lokal. Dan al-ma'ruf itu akar katanya sama dengan ar-rafah. Masdarnya juga bentuknya urf. Maka al-ma'ruf itu sesuatu yang sudah dikenal, sudah dipahami, dan dilakukan terus-menerus. Profesor Dr. Abdul Wahab Kholaf di salah satu karyanya yang sangat terkenal, Sumber Hukum Islam itu bukan hanya ada 4 atau 3, melainkan 10. Dan dari 10 tersebut di nomor 8 ada urf, ar-rafah, al-ma'ruf, urf sama. Dan urfun nanti ada kaidahnya yang terturun. Di situ ada yang kemudian disebut berkali-kali, yaitu al-adatu muhakkamah. Kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang diakui kebenarannya dan terus dilakukan itu bisa menjadi dasar hukum. Oleh karena itu, ayat yang dipakai Muhammadiyah kalau mau didalami, jika bicara Islam, mendakwahkan Islam harus tahu lokal wisdomnya, yaitu al-ma'ruf tadi. Karena apa? Jika tidak membawakan Islam dengan lokal wisdomnya tadi, pasti akan ditolak. Oleh karena itu, apakah Islam itu kontra dengan budaya? Jawabannya tidak.
Islam tidak kontra dengan budaya. Selanjutnya adalah bid'ah dan ibadah. Bid'ah ini hanya ada pada wilayah ibadah. Muhammadiyah sendiri itu ada doktrin yang menjadi ideologinya. Doktrin ideologi Muhammadiyah salah satunya adalah MKCH atau Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Ada 5 poin. Poin yang keempat adalah paham agama yang dipahami dan dipedomani oleh Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, Islam ini sudah sangat integral, syamil dan kamil, sesuai dengan Al-Maidah ayat 3. Nah, bid'ah itu hanya menyentuh level akidah dan ibadah, tapi yang mahdoh. Oleh karena itu, kaidah ibadah dan muamalah itu beda. Kalau ibadah itu semua haram sampai ada dalil yang halalkannya. Tapi kalau muamalah itu semuanya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Bagaimana sikap kita sebagai agent of change untuk mencikapi rekayasa benturan terhadap dua organisasi mainstream di Indonesia ini? Jawabannya, di dalam buku Profesor Dr. Mujamil Komar, Guru Besar Pemikiran Islam, di sana ada data dari CIA atau dalam bahasa kita BIN atau Badan Intelijen Nasional. Ia bilang bahwa Indonesia itu berpotensi untuk menjadi negara yang memimpin peradaban. Dia bilang dari datanya CIA. Karena Indonesia punya peluang berpotensi untuk menjadi negara superpower atau adidaya, maka Amerika dan kepentingannya sebelum itu terjadi, maka dibonsai dulu atau diserang sebelum diserang. Di sini hubungan NU dan Muhammadiyah itu dekat, pilar bangsa dan termasuk pendiri bangsa. Termasuk ayat di awal pembahasan, ayat yang disepakati NU dan Muhammadiyah, ayat NU dan ayat Muhammadiyah, maka tidak perlu bertengkar. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.